absen dulu disimak ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi optik ya, optik dari cahaya, optik dan sebagainya. Nah, minggu sekarang kita akan mulai kepada materi baru yaitu color. Nah, sebelum memulai itu semua ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ini ada kuis dulu yang harus kalian isi ya. Ini untuk menguji sejauh mana sih pemahaman kalian tentang color. Silakan scan barcode-nya ya. Nah, diisi oleh kalian kuisnya di sana. Ibu sudah sediakan 15 soal. Ya, 15 soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau silakan diisi ya. Gak usah googling dulu, pokoknya isi aja dulu sesuai dengan pengetahuan kalian. Sudah ya, sudah diisi? Sudah. Oke, hasilnya bagaimana? Ya, nanti kita bisa bandingkan dengan proses ya di akhir. Dengan mempelajari materi color ini ada tujuannya ya. Yang pertama yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat membedakan konsep suhu dan kalor. Kemudian mahasiswa juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara konveksi, konduksi, dan radiasi. Tadi ada ya, sudah beberapa di soalnya yang Ibu siapkan itu ada pertanyaan mengenai konveksi, konduksi, dan radiasi itu. Untuk lebih memahami lagi materi yang akan kita pelajari hari ini, saya punya video. Assalamualaikum, halo semuanya. Kita belajar lagi yuk dengan saya, Suci Zakiah Dewi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang color dan perpindahan. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, pernah nggak kalian melihat ayam yang mandi di pasir? Hah? Ayam mandi di pasir? Gimana tuh? Atau pernahkah kamu duduk di dekat api unggun? Apa yang dirasakan oleh tubuhmu? Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, fokus kita hari ini adalah belajar yang pertama, apa itu color? Yang kedua, perpindahan color. Dan yang ketiga, uji pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, apa itu color? Color adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor dilambangkan dengan Q dan satuan internasionalnya J atau Joule. Nah, perpindahan kalor itu kita kenal ada 3. Yang pertama, konduksi, 2 konveksi, dan ketiga, radiasi. Yuk kita lihat apa aja sih. Nah, yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada satu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Misalnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Nah, contohnya, kita memanaskan sendok, maka ujung sendok yang kita pegang juga lama-lama akan panas. Nah, selanjutnya perpindahan panas secara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Nah, ketika kita memasak air, maka akan terjadi proses pemanasan secara konveksi. Karena molekul air yang dekat dengan sumber api atau sumber panas itu akan naik ke atas dan molekul air yang di atas itu akan turun ke bawah. Nah, begitulah jadinya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik
tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contoh, tubuh akan terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Nah, ini menjelaskan jawaban di awal kenapa ketika kita dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat. Nah, itu telah terjadi perpindahan panas secara radiasi. Nah, begitu ya, 3 jenis perpindahan kalor. Lalu, apa hubungannya ayam mandi pasir dengan perpindahan kalor? Ternyata, ayam mandi pasir untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil saat udara panas. Nah, saat ayam mandi pasir, tubuh ayam mentransfer energi panasnya melalui pasir yang disiram ke tubuhnya. Nah, proses perpindahan panas tersebut merupakan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Oke, itu saja materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fokus kita hari ini kita akan pelajari tentang apa itu kalor, kemudian yang kedua perpindahan kalor, dan yang ketiga untuk pemahaman kalian tentang materi ini. Post-stress ya. Nah, kalor itu adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi bukan dari benda yang suhunya rendah ke suhunya tinggi, nggak menghantam. Kalor itu ada apa aja sih jenisnya? Siapa yang bisa menghantam panas? Ya? Apa? Konduksi, konduktor, dan nah, kemudian selanjutnya materi tentang perpindahan kalor. Ya, kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada saat zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Jadi tidak ada yang pindah, tapi dari si barangnya itu, si konduktornya itu, ya itu panas. Seperti tuh sendok ya, atau kita panasin sendok dulu, lama-lama sendok yang ujungnya panas terus merembet ke yang dipegang sama kita kan. Nah itu, terus setrikaan ya, suka setrika? Suka. Kan lama-lama panas ya, terus lama-lama pun bu udah digagangnya juga suka panas, dan lama-lama ya bukan panas lagi, kalau terlalu panas malah bisa meleleh si kalornya dari plastik. Ya, itu perubahan perpindahan kalor secara konduksi. Jadi tidak disertai perpindahan partikelnya. Jadi hanya bendanya saja yang ikut panas. Nah, kemudian selanjutnya perpindahan secara konveksi memasak air. Sekalian kan belum-belumnya air. Tanpa alasan. Jadi itu sedang berpindah si molekul airnya teh yang dekat dengan sumber api ya, dan di bawah itu kalau dia sudah panas dia akan ke atas. Nah, yang di atas yang belum panas dia ke bawah, terus berputar-putar sampai si zat tersebut ya, si air tersebut itu panas gitu. Kebayangkan bedanya kan dengan proses konduksi. Nah, kalau konveksi itu ada partikel-partikel yang berpindah tanpa memerlukan zat perantara. Ya, nggak perlu zat perantara, nggak perlu konduktor dan isolator, tapi langsung berhadapan dengan sumber panasnya. Kita atau objek itu akan merasakan langsung efek ya dari perpindahan kalor tersebut. Contohnya, tubuh merasakan ketika berada di dekat sumber api. Sinar UV
Ya, makanya ciwi-ciwi kita harus pakai apa? Sunscreen. Harus pakai sunscreen supaya sebagai sinar dari matahari tidak langsung menembus ke kulit kita. Ada penghalangnya, ya. Ayam mandi pasir itu untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Ada yang bertanyakan kalau ini nanya beneran? Baik, itu tadi materi mengenai perpindahan kalor. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, ya, tadi kan jawab kita sudah melakukan pretest. Sekarang kita ada tes lagi dengan soal yang sama. Jawab ya dari pertanyaan dari barcode itu, silakan di-scan di handphone kalian. Silakan jawab pertanyaan yang ada di pelajari materi yang barusan. Apa yang kalian rasakan? Senang. Mengenai kalor. Terus apa lagi? Tertarik untuk jadi guru IPA? Meskipun belum tertarik untuk saat ini, tapi kan memang guru mah harus paham semua ya apalagi calon guru. Sederhana tapi suka kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi? Sounds good. Gimana feelingnya? Selain senang, paham? Paham ya? Jangan takut, paham kan? Paham. Kalau paham berarti bisa kasih contoh. Bisa kasih contoh? Selain yang bisa saya sampaikan, jadi contoh secara konveksi ya Pak? Sebutannya fakultasnya itu apa sih? Apa? Contoh Bu, kamu contoh? Nah, contoh itu apa? Contoh rambut ya? Apa itu? Konduksi atau konveksi? Konveksi. Kalau konduksi mah kita masak ya? Ya. Konduksi. Nah gini deh. Kita masak nih, ada kompor, ada katel, ada bahan masakannya. Dari kompor ke katelnya itu apa? Dari kompor ke katel, apinya Konduksi. kompor ke katel, konduksi, radiasi, radiasi. Kalau dari itu kan udah ada tuh panasnya ya dari api. Dari apinya itu ke ujung katelnya, ya ke badan katelnya, konduksi. Dari kompor ke makanannya yang jadi panas, konveksi. Paham ya? Oke, terima kasih ya. Proses ya, sudah ada materi, sudah lihat video ya. Saya harap pemahaman kalian mengenai perpindahan kalor sudah menjadi apa ya, upgrade ya, sudah lebih upgrade. Terus kita tidak selesai sampai di sini ya. Kita akan adakan praktikum minggu depan untuk menguji lagi sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, setelah praktikum itu nanti kalian diharapkan dapat membuat laporan hasil praktikum itu sendiri ya. Nah, baik, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Untuk materinya masih tentang materi kalor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.